Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Riki Avianto dari GKI Residen Sudirman, Surabaya. Salam kenal dan juga salam penuh sukacita dari kami di sini untuk Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian dalam firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, sertailah kami ketika kami merenungkan bagian dalam firman-Mu, supaya kami sungguh-sungguh dapat mengerti apa yang tengah Engkau sapa di dalam semangat kami, di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-37. Lukas pasal 1 ayat 37 berbunyi demikian. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tahu bahwa kalimat ini seringkali menjadi motivasi di tengah kehidupan kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tahukah Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa kalimat ini adalah kalimat yang disampaikan oleh malaikat ketika dia membawa berita sukacita besar kepada Maria, yang waktu itu dikabarkan bahwa dia akan mengandung seorang bayi yang harus dia beri nama Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Maria diajak untuk mempersiapkan dirinya menyambut setiap kemustahilan yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita bicara tentang kemustahilan, maka seringkali kemustahilan yang kita rasakan atau sudah kita bayangkan itu membuat kita menjadi enggan untuk mengejarnya. Kita tahu sesuatu itu mustahil, dan bagi kita seringkali sesuatu yang mustahil itu hanya akan membuang-buang waktu, membuang-buang tenaga atau membuang energi, dan bahkan juga membuang semua pikiran kita menjadi sia-sia. Tetapi ketika Maria pada saat itu percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, Maria sendiri yang mengatakan bahwa aku ini hamba Tuhan. Dia sadar bahwa bagi dirinya sebagai seorang manusia ada banyak hal yang mustahil. Tetapi bagi karya penyelamatan Allah, segala sesuatu bisa sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita sadar kalau di tengah kehidupan kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka sesungguhnya kita sedang diajak untuk memahami segala kemustahilan yang bisa terjadi di tengah kehidupan kita kalau kita selalu menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya. Penundukan diri sendiri yang dilakukan oleh Maria di hadapan Allah itu menyatakan kepada kita juga bahwa kita juga harus menundukkan diri kita kepada karya penyelamatan Allah yang besar itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga betul-betul bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita punya rencana untuk waktu yang akan datang. Apalagi kita berjumpa saat ini di masa-masa menjelang akhir tahun. Tentu ada banyak sekali rencana yang bisa kita buat untuk kita lakukan di tahun yang akan mendatang. Tetapi ingatlah kekasih Tuhan, jangan kita menjadi orang-orang yang hanya mengejar apa yang kita inginkan, tetapi sandarkanlah semuanya ke dalam karya Tuhan. Kita diajak untuk menjadi pribadi yang selalu sadar kalau Tuhan itu hadir setiap hari di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang membuat kita jadi punya semangat untuk menjalani kehidupan kita setiap hari. Kita jadi semangat karena kita tahu bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Selama kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah Bapa, maka tidak ada yang mustahil. Hidup ini akan terasa dinamikanya, akan terasa perjalanannya kalau kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang baik, yang maksimal, yang optimal, yang efisien, supaya semua yang baik itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Dan itu akan tidak sia-sia
kalau kita mau menyerahkan semua hal yang ingin kita kerjakan, yang ingin kita lakukan di dalam tangan Tuhan. Kita percaya bahwa hidup kita sepenuhnya ada di dalam Dia. Jalan hidup kita sepenuhnya juga ada di dalam penyertaannya. Dia hadir lewat kesehatan yang Dia hadirkan di tengah hidup kita setiap hari. Kalau kita sedang dalam kondisi sakit, Tuhan hadirkan proses-proses pemulihan lewat orang-orang yang juga punya kemampuan, dokter, suster, para perawat, tenaga medis lainnya, dan juga obat-obatan yang bisa kita konsumsi, atau bahkan juga ada orang-orang lain yang mungkin secara diam-diam dia juga mendoakan kita supaya kita jadi orang yang semakin cepat sehat. Ada kebutuhan hidup yang Tuhan juga penuhi di dalam kehidupan kita tiap hari. Tuhan hadirkan kecukupan, Tuhan hadirkan orang-orang baik yang ada di sekitar kita, sehingga kita semakin sadar bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia hadir lewat hal-hal yang sederhana, sekaligus juga menuntun kita untuk bisa melihat bahwa ternyata ada banyak sekali hal yang luar biasa yang sudah, yang sedang, dan akan terus Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mulai hari ini marilah kita semua menjadi pribadi yang selalu percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil, sehingga kita punya semangat setiap kali kita melakukan aktivitas kita, dan juga ketika kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, ada banyak sekali pergumulan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami, tetapi ketika kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, kami percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berikanlah kami ketenangan, berikanlah kami kemampuan, berikanlah kami hikmat-Mu, supaya kami semakin mengerti bahwa dalam setiap langkah hidup kami selalu ada penyertaan-Mu, dan kami selalu dibawa oleh-Mu berada di dalam jalan yang benar sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Mampukan kami supaya kami terus punya semangat dalam menjalani hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.